Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasar 3.6, yaitu menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebarannya. Jadi ini adalah kompetensi dasar baru, dan ini merupakan bab baru, materi terakhir di semester kedua ini. Untuk pembelajaran jarak jauh untuk pertemuan kali ini sampai nanti pertemuan yang terakhir, kita akan membahas tentang keragaman budaya bangsa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Itu nanti sekitar 2 kali pertemuan atau dalam 1 minggu kita selesaikan. Di dalam materi ini akan terdapat beberapa materi. Yang pertama adalah definisi kebudayaan, yang kedua adalah wujud kebudayaan, yang ketiga unsur kebudayaan, yang keempat adalah kondisi geografis pembentuk keragaman budaya Indonesia. Ada beberapa materi nanti yang bisa kalian baca sendiri dan beberapa materi nanti yang Ibu jelaskan. Untuk definisi kebudayaan silahkan kalian baca sendiri. Di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi dari kebudayaan. Nanti kalian buat kesimpulan sendiri dengan menggunakan bahasa kalian. Jadi buat kesimpulan itu tidak boleh sama persis dengan pendapat para ahli. Jadi kalian buat kesimpulan berdasarkan pendapat para ahli, kemudian kalian gunakan kalimat kalian sendiri. Kemudian yang kedua adalah wujud kebudayaan, juga kalian baca. Yang akan Ibu jelaskan hanya 2 materi, yaitu unsur kebudayaan dan kondisi geografis pembentuk keragaman budaya Indonesia. Unsur-unsur kebudayaan itu menurut Raplinken ada 7 unsur kebudayaan atau yang disebut dengan cultural universal. Kultural universal itu ada di sini, ada 7, dari A sampai G: bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi, sistem peralatan hidup, mata pencarian, religi, dan kesenian. Ibu akan bahas satu per satu, perhatikan karena nanti akan digunakan untuk menjawab pertanyaan di selesai materi ini. Yang pertama bahasa. Bahasa itu bisa meliputi 2 hal, bahasa tertulis dan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan, contohnya bahasa yang digunakan di tiap daerah kan beda-beda. Contohnya kalian misalkan berada di Pulau Jawa aja beda-beda bahasanya. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta menggunakan bahasa Jawa, sedangkan di Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda, sedangkan di Jakarta itu menggunakan bahasa Betawi. Untuk yang bahasa tertulis, kalau dalam pelajaran bahasa Sunda, kalian pasti akan diperkenalkan dengan aksara Sunda. Nah, itu berarti adalah bahasa tertulis. Sedangkan kalau kalian belajar yang bahasa Jawa, pasti akan diperkenalkan dengan aksara Jawa. Yang kedua adalah sistem pengetahuan yang meliputi unsur pengetahuan alam, pengetahuan sosial, perbintangan, pertambangan, komputer, dan lain sebagainya. Contohnya yang sering kalian dengar itu pasti perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadan, karena ada beberapa suku bangsa itu yang kadang duluan atau belakangan ya dalam penetapan awal puasa. Nah, mereka itu menggunakan ilmu perbintangan yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Kemudian yang ketiga adalah sistem organisasi kemasyarakatan yang meliputi sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan, dan sebagainya. Kalau dalam pelajaran sosiologi itu dikenal dengan garis keturunan. Ada patrilineal, yaitu garis keturunan ayah, dan matrilineal, yaitu garis keturunan ibu. Nah, di setiap suku bangsa biasanya beda-beda, tergantung matrilineal atau patrilineal. Kemudian selanjutnya adalah sistem peralatan hidup dan teknologi, itu meliputi pakaian, rumah, kemudian alat rumah tangga, senjata, dan lain sebagainya. Jadi tiap wilayah itu punya pakaian adat, punya rumah adat, kemudian punya senjata tradisionalnya masing-masing. Selanjutnya yang kelima ada sistem mata pencaharian dan sistem ekonomi. Nah, ini meliputi mata pencaharian apa yang ada di lingkungan mereka. Biasanya kan beda-beda. Kalau di wilayah pegunungan, misalkan ada dataran tinggi, itu biasanya mereka perkebunan. Kalau di wilayah pantai, biasanya mereka itu nelayan. Kalau di wilayah dataran rendah, biasanya pertanian dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang keenam itu sistem religi atau kepercayaan. Nah, ini juga setiap pulau-pulau biasanya juga sistem kepercayaannya beda-beda ya. Masih ada menganut sistem kepercayaan atau sudah menganut yang namanya sistem agama. Contohnya wilayah Pulau Jawa itu mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan di wilayah Bali mayoritas penduduknya beragama Hindu, kemudian di wilayah Maluku mayoritas penduduknya beragama Katolik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kesenian. Kesenian itu berupa seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain sebagainya. Itu tuh
contohnya seni suara itu misalkan nyanyian-nyanyian daerah, kemudian kalau seni gerak itu contohnya apa namanya, tarian-tarian daerah dan lain sebagainya. Kan tiap daerah kan punya tarian masing-masing, kemudian punya lagu daerah masing-masing dan lain sebagainya.